Salam, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mengucap syukur kita pada hari ini ada waktu untuk kita boleh bersekutu di persekutuan doa Kamis malam pada hari ini. Mengucap syukur kita kepada Tuhan sehingga pada hari ini kita masih diberi kesehatan. Tuhan masih mencukupkan apa yang kita perlukan di dalam dunia ini. Terkhususnya Tuhan memberikan kita keselamatan yang kekal. Yesus telah mati di kayu salib, bangkit dan naik ke surga untuk kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya mengundang untuk kita untuk memuji Tuhan dan mengucap syukur kepada Tuhan atas karyanya. Mari kita naikkan pujian yang berkata, oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian kuraikan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian kunaikan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kita naikkan pujian ini dari awal kembali. Saat ku masuk ke hadirat-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian kunaikan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian kunaikan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu,
Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa, katakan oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Sekali lagi, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini, di mana kami boleh bersekutu, di mana kami boleh belajar firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Tuhan tolong beri kami kekuatan, beri kami pendengaran yang baik ya Tuhan, supaya kami boleh mengerti apa yang Kau mau dalam kehidupan kami. Buka hati kami Tuhan, buka pikiran kami. Berdoa juga untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Tuhan tolong berikan kekuatan dan kemampuan ya Tuhan, di tengah keterbatasannya. Makasih Tuhan, kami siap akan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Perenungan kita pada hari ini terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-13 sampai 20. Sekali lagi, perenungan firman Tuhan kita terdapat di Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-19 ayat 13 sampai 20. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak Skewa, juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan berkeliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru. Katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari orang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu?" Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menganggahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Nah, puji syukur kepada Tuhan. Berbahagialah yang merenungkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupannya setiap hari. Terpujilah nama Allah. Judul perenungan pada hari ini menarik. Sebagai kita sebagai orang percaya, judulnya adalah demi nama Yesus, bukanlah coba-coba. Demi nama Yesus, bukanlah coba-coba. Apakah yang dimaksud dengan judul ini? Kita akan belajar. Tetapi sebelumnya, baiklah kita mengetahui prinsip yang ada di Kisah Para Rasul pasal yang ke-19 ini yang telah kita baca. Konteks dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-19 ini adalah ketika Paulus melayani di Efesus. Sebelum ada Paulus melayani di kota Efesus, sudah ada Apolos yang pergi dan melakukan pemberitaan firman di sana. Dan pada waktu itu, setelah Paulus melayani di Korintus, ketika kita melihat di pasal yang ke-18, Paulus melayani di Korintus. Setelah Paulus melayani di Korintus, ia melayani kembali di Efesus untuk memberitakan firman Allah. Perhatikan di Kisah Para Rasul pasal yang ke-19, di ayatnya yang ke-8.
Di situ dikatakan bahwa Paulus berkhotbah di rumah-rumah ibadat pada waktu itu, di rumah-rumah ibadah orang Yahudi yang disebut sinagog. Jadi Paulus berkhotbah mengajar kepada orang-orang Yahudi di sana untuk memberitakan Yesus. Dan juga tidak hanya sebatas itu, Paulus berusaha merintis di Efesus ini. Dia bekerja selama berapa lama? Kita bisa lihat di sini nih. Dia melayani selama 2 tahun. Kita perhatikan di ayat 10. Dia melayani selama 2 tahun. 3 tahun. Iya betul, 2 tahun maksud saya. Setelah itu, Paulus melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. Paulus melakukan perkara-perkara besar dengan kuasa Tuhan. Kita perhatikan di ayatnya yang ke-11. Saya akan bacakan untuk kita semua. Oleh Paulus mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Paulus mengadakan mujizat, tetapi permasalahannya di dalam kehidupan kita ini, mujizat ini gunanya untuk apa? Mujizat itu gunanya untuk apa sih? Di dalam kehidupan kita ini banyak sekali orang berteriak tentang mujizat, mujizat, mujizat. Bahkan kalau kita sempat melihat di media sosial, ada salah satu hamba Tuhan yang mendeklarasikan imannya. Dia mengatakan bahwa diam, tenanglah. Dia berteriak kepada virus corona itu dengan mengataskan nama Tuhan supaya virus corona itu hilang. Tetapi apakah kenyataannya? Tuhan yang tahu. Tuhanlah yang tahu. Maka dari itu kita akan belajar menyebut nama Tuhan yang benar itu pada waktu apa. Tetapi sebelum kita belajar yang benar, kita belajar dulu yang salah. Karena ini saling keterkaitan dengan apa yang kita pelajari di Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-19 ini. Kalau kita bisa melihat Paulus mengadakan mujizat, dan kita bandingkan di orang-orang Skewa, anak-anak Skewa, juga dikatakan di sini mereka adalah tukang jampi. Jampi itu apa? Penyihir. Tapi sebelum kita akan melihat hal ini, kita akan belajar dahulu poin-poin hal apa saja yang ditentang Tuhan sebelum kita menyebut nama Tuhan dengan benar. Poin yang pertama adalah menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Kita bisa melihat di dalam Keluaran pasalnya yang ke-20 ayat yang ke-7. Tuhan berkata, janganlah menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Kata sembarangan itu adalah di dalam bahasa Ibrani itu bisa diterjemahkan menjadi sia-sia. Jadi bisa dikatakan jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Sebab Allah memandang orang itu bersalah ketika namanya disebut dengan sembarangan. Karena budaya pada waktu itu, nama itu adalah identik dengan diri. Jadi bukan hanya sekedar nama, tetapi nama itu identik dengan diri. Maka dari itu kita tidak mengherankan ya, kita bisa ketemu nama itu Yesua, nama itu bisa saja Yosua, nama itu bisa saja artinya bisa Musa. Itu semua nama ada artinya, dan itu identik dengan dirinya, dengan kehidupannya. Dan termasuk juga dengan yang ada di Keluaran pasal 20. Allah mengatakan di dalam hukumnya, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Karena apa? Nama Tuhan itu menyatakan sebagai dirinya. Jadi saudara, ini yang harus kita ingat, bahwa ketika kita ingin melakukan segala sesuatu, kita harus perhatikan, jaga diri, jangan sampai kita ini latah istilahnya. Menyebut nama Tuhan tidak pada tempatnya. Kita kalau melihat di semua Alkitab ini, nama Tuhan itu disebut ketika apa? Ketika namanya dimuliakan, ketika namanya diberitakan, ketikanya namanya itu diandalkan. Ketika umat-umat Allah berdoa kepada Tuhan, mereka memanggil Allah.
Jadi tidak ada unsur yang tidak berkaitan dengan Allah ketika mereka menyebut nama Allah. Jadi saudara, kadang-kadang ya kalau saya di asrama, di seminari ya, kalau pada waktu makan, kami melihat kalau ada teman kami yang mengambilnya nasinya itu segunung, lalu lauknya itu bisa aja mie ya, lauknya itu mie dan mie-nya itu sangat banyak sehingga mie-nya itu bergelantungan di atas piring. Ya. Dan kadang-kadang kami itu kaget dan refleks mengatakan, "Oh, darah Yesus. Oh, Tuhan. Haleluya. Banyak sekali nasinya." Saudara, hal inilah yang disebut, hal inilah yang bisa dikategorikan sebagai menyebut nama Tuhan dengan sia-sia, yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan memuliakan Tuhan, tidak ada hubungannya dengan berdoa kepada Tuhan, tidak ada hubungannya dengan memberitakan nama Tuhan. Ini hal yang salah ketika kita menyebut nama Tuhan tidak sesuai pada tempatnya. Jadi saudara, ketika kita pun menyebut nama Tuhan, ketika kita pun menyanyi lagu rohani yang menggambarkan ekspresi-ekspresi sifat-sifat Allah, tetapi tidak, pikiran kita tidak berpacu kepada Allah, tidak tertuju kepada Allah, itulah yang disebut juga menyebut nama Allah dengan sembarangan, dengan sia-sia. Saudara, hal ini yang perlu kita perhatikan. Kita renungkan, sudahkah kita menyebut nama Allah ini sesuai pada tempatnya atau tidak? Yang kedua, hal-hal apa saja yang salah ketika kita menyebut nama Tuhan? Yang kedua adalah ketika menghujat. Ya, saya ingin bacakan yang terdapat di dalam Keluaran pasal 23. Ini kita bisa melihat di perjanjian lama ya, begitu ketatnya firman Tuhan. Keluaran pasal 23 ayatnya yang ke 13 ya. Ayatnya yang ke-13. Saya akan bacakan untuk kita semua. Keluaran 23 ayatnya yang ke-13. Dalam segala hal yang kufirmankan kepadamu, haruslah kamu berawas-awas. Nama Allah lain janganlah kamu panggil. Janganlah nama itu kedengaran dari mulutmu. Yang kedua adalah jangan berdoa dengan nama Allah lain. Jangan berdoa kepada Allah-Allah lain di luar Allah yang kita iman, yaitu Allah Tritunggal. Ini yang salah. Jadi firman Allah yang kita baca tadi di Keluaran pasal 23, kita bisa lihat bahwa hal yang dilarang ketika kita menyebut nama Tuhan adalah jangan berdoa kepada ilah-ilah lain. Jangan berdoa kepada Allah-Allah lain. Kita bisa melihat ya, di Indonesia penuh dengan kepercayaan. Entah itu animisme, entah itu dinamisme, ya, entah itu panteis. Ini yang harus kita perhatikan sebagai orang Kristen zaman sekarang. Kita menyebut nama Tuhan, apakah kita sungguh-sungguh menyebut nama Tuhan? Kita berdoa kepada satu-satunya Allah, yaitu Allah Tritunggal, atau kita masih ada ilah-ilah lain selain Allah Tritunggal? Entah itu Allah kepercayaan lama kita atau Allah dari agama lain yang kita imani. Nah, ini yang perlu diperhatikan, bahwa begitu dilarangnya berdoa kepada ilah-ilah lain di luar Allah Tritunggal. Maka dari itu, berdoalah di dalam Allah Tritunggal. Berdoalah kepada Sang Allah Tritunggal itu yang dinyatakan oleh Alkitab. Dialah Allah yang benar. Yang ketiga, seperti yang saya singgung sebelumnya, adalah tidak menghujat nama Tuhan. Perhatikan di Imamat 24 ayatnya yang ke-16.
Imamat yang ke-16 ayatnya, Imamat pasal 24. Saudara, Imamat pasal 24 ayatnya yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Siapa yang menghujat nama Tuhan, pastilah ia dihukum mati dan dilontari dengan batu oleh seluruh jemaah itu, baik orang asing maupun orang Israel asli. Bila ia menghujat nama Tuhan, haruslah dihukum mati. Jadi hal yang ketiga yang harus kita perhatikan adalah jangan menghujat nama Tuhan, jangan menghina nama Tuhan. Karena nama Tuhan adalah nama yang kudus, Dia adalah Sang yang tertinggi. Jadi saudara, inilah hal yang ketiga yang perlu kita perhatikan, yaitu jangan sampai kita menghina nama Tuhan, kita mengolok-olok nama Tuhan, entah apa itu motivasinya. Entah kita lagi pada ingin mengeluh, entah kita lagi pada waktu susah, ataupun itu. Nah ini saudara, ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit, pasti kita tidak dapat pungkiri, kita pasti yang namanya mengeluh, ya saudara. Dan terkadang rasanya ada rasa ingin mempersalahkan Tuhan. Tetapi ketika kita berbicara dan memikirkan hal itu, itulah yang dikatakan menghujat nama Tuhan. Ini yang dilarang oleh firman Tuhan. Kenapa saya di sini mengatakan dilarang atau tidak dilarang? Karena inilah pedoman kita harus memegangnya supaya kita mengetahui mana yang benar dan mana yang salah menurut apa yang firman Tuhan nyatakan, saudara. Jadi kita bisa melihat dari ketiga aspek ini, ketiga hal ini, hal yang dilarang, hal yang harus dihindari ketika kita menyebut nama Tuhan atau ketika kita ingin menyebut nama Tuhan. Yang pertama apa? Menyebut nama Allah dengan sia-sia, itu dilarang, jangan sampai terucap. Yang kedua, berdoa dengan atas ilah lain, berdoa kepada ilah lain, ini yang dilarang, jangan sampai. Yang ketiga, menghujat nama Tuhan, ini yang harus kita pegang dan yang harus kita imani dan kita lakukan. Selanjutnya, menyebut nama Tuhan yang benar itu yang bagaimana? Menyebut nama Tuhan yang benar itu bagaimana? Kita bandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus dan juga anak-anak Skewa, ya kan? Kita kembali buka di Alkitab kita di Kisah Para Rasul pasal yang ke-19. Kalau kita bisa melihat Rasul Paulus melakukan pemberitaan Injilnya, Rasul Paulus dia pada waktu itu sudah beriman kepada Yesus, dia melakukan mujizat. Dia melakukan mujizat itu karena apa? Karena dia melakukan pemberitaan Injil. Dia melakukan kuasa yang dari Allah itu untuk apa? Untuk memberitakan Injil, bukan karena kepuasan dirinya. Maka dari itu saudara, kita perhatikan lagi apa yang dilakukan anak-anak Skewa. Kita lihat di ayat yang ke-13, Kisah Para Rasul pasal yang ke-19. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Perhatikan, mereka di sini dikatakan sebagai tukang jampi Yahudi, yang artinya mereka itu belum percaya kepada Yesus. Mereka adalah penyihir dan sekaligus dia adalah orang Yahudi. Saudara, menyebut nama Tuhan yang benar adalah, kita bisa bandingkan, kita harus tinggal di dalam Yesus dahulu. Kita harus beriman dahulu kepada Yesus, barulah kita bisa menyebut nama Tuhan dengan benar. Karena tanpa iman kepada Yesus, mustahil orang bisa berkenan. Kita bisa juga melihat apa penyebab atau apa akibat yang didapati oleh anak-anak Skewa ini ketika mereka mencoba menyebut nama Yesus, Allah yang diimani oleh Paulus.
Mereka diperolok malah oleh iblis. Paulus aku kenal, Yesus aku kenal, tapi kamu siapa? Dan iblis itu malah menyerang anak-anak Skewa itu. Jadi saudara, inilah yang perlu kita perhatikan, bahwa menyebut nama Tuhan itu haruslah berdasarkan kepada kepercayaan kita kepada Yesus. Dan apa yang kita lakukan ketika kita ingin menyebut nama Tuhan, biarlah itu sebagai bentuk kita, sebagai wujud kita memuliakan Allah, sebagai wujud kita memberitakan Allah kepada orang-orang yang belum mengenal Allah. Sama seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dia melakukan perkara besar karena apa? Memberitakan firman Allah untuk kemuliaan Allah semata. Dan ini juga yang kalau kita mau bandingkan dengan yang tertulis dalam Yohanes pasal 20 ayat 28, para murid, salah satunya adalah Thomas. Thomas itu menyebut nama Tuhan karena apa? Karena dia menyembah nama Tuhan. Thomas mengatakan di situ, "Ya Allahku, ya Tuhanku." Dan Yesus menerima penyembahan itu. Jadi saudara, inilah penyebutan nama Tuhan yang benar, penyebutan nama Allah yang alkitabiah, yaitu menyebut nama Allah berdasarkan iman kepada Yesus, dan menyebut nama Tuhan dengan wujud kita ingin mengasihi Allah, dengan cara kita memberitakan firman Allah, dengan cara kita berdoa kepada Allah Tritunggal, dan kita memuji nama Tuhan. Inilah yang harus kita lakukan, kondisi yang betul, kondisi yang benar ketika kita ingin menyebut nama Tuhan. Bandingkan dengan Kolose pasal 3 ayat 16. Dalam konteks kita ingin menyebut nama Tuhan. Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan, "Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah dalam hatimu." Jadi saudara, biarlah ketika kita ingin menyebut nama Allah yang benar, itu semua berdasarkan iman kita kepada Allah. Kita menyebut nama Tuhan untuk memuliakan namanya. Kita menyebut nama Tuhan, kita memuliakan namanya, kita memberitakan namanya kepada orang-orang yang belum beriman kepada Yesus. Demi nama Yesus, bukanlah coba-coba. Jadi saudara, inilah firman Tuhan yang kita renungkan. Saya ingin mengulanginya sekali lagi, bahwa menyebut nama Tuhan itu bukan coba-coba. Apalagi menyebut nama Tuhan itu bukan hanya sekedar menyebut dengan latah, tetapi kita menyebutnya harus berdasarkan dengan iman, dengan penuh kepercayaan, dengan penuh takut akan Tuhan. Kita memuliakan Sang Raja. Kita memberitakan nama Sang Raja itu. Dan kita juga berdoa dengan satu dasar, yaitu berdoa kepada Yesus saja. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Kiranya firman Tuhan yang kita renungkan bisa kita mengerti dan terus menyegarkan kita, dan kita lakukan sebagai orang yang mengasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada hari ini kami boleh belajar. Kami belajar ya Tuhan untuk tidak menyebut nama-Mu dengan sembarangan. Dan kami juga belajar ya Tuhan bahwa menyebut nama Tuhan yang benar adalah kami menyebutnya dengan alasan kami memuliakan nama-Mu, kami memuliakan nama-Mu, kami menyembah-Mu, kami memberitakan nama-Mu, kami berdoa kepada-Mu. Aspek inilah ya Tuhan yang ingin kami lakukan sebagai anak-anak. Tuhan, ampunilah kami ketika kami lalai ya Tuhan
menyebut namamu dengan sembarangan, menyebut namamu tidak pada tempatnya. Ampuni kami Tuhan. Makasih. Biarlah firman Tuhan yang diberitakan pada malam hari ini bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami, sebagai kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Kita akan berdoa. Yang pertama, kita berdoa untuk bangsa dan negara. Ya. Kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Berdoa supaya virus corona ini cepat berakhir dan kita boleh bisa hidup di situasi yang normal kembali. Kita berdoa juga untuk pemerintah yang bekerja keras untuk bangsa ini. Berdoa untuk mereka yang bekerja keras, mereka yang berusaha membangun kesejahteraan kita semua. Kita berdoa juga untuk rakyat Indonesia supaya mereka boleh taat juga akan peraturan di bangsa ini. Mari kita berdoa untuk bangsa kita. Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan, kami datang kepadamu. Kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan tolong Engkau kepada setiap pemerintah yang bekerja ya Tuhan sampai sekarang. Mereka yang bekerja keras ya Tuhan. Tuhan tolong berikan kekuatan kepada mereka. Berdoa untuk Pak Presiden dan Pak Wakil Presiden dan juga para menterinya yang bekerja keras ya Tuhan. Tuhan tolong yang memberi kekuatan kepada mereka, memberikan energi ya Tuhan, supaya mereka boleh menuntaskan apa yang harus mereka kerjakan sebagai tanggung jawab mereka ya Tuhan. Kami berdoa juga beri mereka kesabaran ya Tuhan untuk menghadapi oknum-oknum yang ingin menjatuhkan mereka, yang ingin melemahkan pekerjaan mereka ya Tuhan. Tuhan tolong lindungi setiap pemerintah yang ada. Berdoa juga untuk tim medis yang berusaha untuk mencari obat dan vaksin virus corona ini ya Tuhan. Kami rindu bangsa kami boleh kembali normal seperti sedia kalanya ya Tuhan. Mohon Tuhan pulihkan bangsa kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk polisi dan TNI yang menjaga keamanan bangsa ini, yang berusaha menertibkan bangsa ini Tuhan. Tuhan tolong juga beri kekuatan kepada polisi dan TNI ya Tuhan. Makasih. Berdoa juga untuk setiap kami warga Indonesia. Biarlah kami terus taat ya Tuhan akan peraturan bangsa ini. Sebab Engkau sendiri berkata di Roma pasal 13, Engkau mempercayakan pemerintahan ini Tuhan, sebab pemerintahan berasal darimu. Makasih Tuhan. Inilah doa kami Tuhan untuk bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang kedua, mari kita berdoa untuk penginjilan. Berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang memberitakan Injil di mana-mana. Entah itu di kota, entah itu di desa, entah itu di sekolah-sekolah, bahkan pemberitaan Injil di media sosial. Kita berdoa untuk mereka supaya mereka dilindungi oleh Tuhan. Kita juga berdoa untuk setiap orang yang diinjili, kiranya mereka dilembutkan hatinya sehingga mereka bisa percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan kita. Kita berdoa juga untuk setiap lembaga misi yang juga bergerak untuk mendukung pemberitaan Injil. Berdoa juga untuk setiap pribadi, setiap jemaat yang turut mendukung pemberitaan Injil dengan memberikan harta mereka atau apapun yang mereka punya. Mereka yang mendukung pemberitaan Injil, kita doakan mereka. Mari kita berdoa untuk pemberitaan Injil. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemberitaan Injil yang ada di mana-mana ya Tuhan. Baik itu yang ada di kota, di desa, di dusun, di sekolah-sekolah, universitas, bahkan penginjilan lewat media sosial. Tuhan tolong kepada setiap hamba-Mu yang melakukan pemberitaan Injil secara langsung, mereka yang terjun ke lapangan, Tuhan yang melindungi mereka dari segala apa yang jahat ya Tuhan. Apa yang
ingin dilakukan untuk menghalangi pemberitaan Injil ini Tuhan, Tuhan tolong lindungi mereka. Apapun yang menghalangi mereka, Tuhan tolong jauhkan itu. Berdoa juga supaya apa yang mereka perlukan di dalam ladang pemberitaan Injil, baik itu makanan, minuman, tempat tinggal, dan bahan-bahan pemberitaan Injil, Tuhan tolong yang sediakan dan cukupkan. Makasih Tuhan. Tidak lupa kami berdoa untuk setiap orang yang diinjili, Tuhan tolong lindungi mereka, Tuhan tolong juga lembutkan hati mereka ya Tuhan. Tolong lembutkan, jangan keraskan ya Tuhan. Tuhan tolong setiap orang-orang yang belum percaya, Tuhan lembutkan dan jangan binasakan mereka ya Tuhan. Tarik mereka ya Tuhan supaya mereka boleh percaya kepadamu. Makasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap lembaga misi yang bekerja dan juga turut memperlengkapi setiap anak-anak-Mu yang terbeban untuk memberitakan Injil. Tuhan tolong juga yang memberkati lembaga misi dan juga yang mencukupkan apa yang mereka perlukan di dalam pekerjaan dan hidup mereka. Tidak lupa kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu, setiap pribadi yang juga bergabung dalam pemberitaan Injil, mereka yang memberikan hartanya, memberikan apa yang mereka punya untuk mendukung pemberitaan Injil. Tuhan tolong juga berkati mereka. Biarlah semangat setiap anak-anak-Mu terus berkobar-kobar, saling melengkapi, saling mendukung untuk kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yang ketiga, kita berdoa untuk gereja kita, GKKAI Sidoarjo. Kita berdoa, puji Tuhan gereja ini sudah puluhan tahun Tuhan pelihara. Kita berdoa untuk gereja ini, baik itu hamba Tuhan, baik itu setiap pengurus komisi, baik itu setiap jemaat Tuhan yang ikut melayani. Biarlah iman setiap jemaat yang melayani Tuhan boleh terus berkobar-kobar dan kerohaniannya terus bertumbuh. Juga kita berdoa untuk setiap pelayanan yang ada di sini boleh berjalan dengan baik. Tidak lupa juga kita harus mendoakan untuk setiap jemaat yang mungkin saja yang kita kenal. Kalau saudara tahu dan kenal, mari kita berdoa untuk mereka yang sedang mengalami pergumulan, yang sedang mengalami kedukaan, yang mengalami kesusahan ataupun yang lain-lainnya, bahkan sakit. Kita doakan mereka. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan yang ada di gereja GKKAI Sidoarjo. Mengucap syukur Tuhan, Engkau yang berkenan kepada gereja ini. Engkau memelihara gereja ini Tuhan sebagai alat-Mu. Puluhan tahun gereja ini Engkau pelihara. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu, setiap hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan di sini. Baik itu penginjil, pendeta, guru sekolah minggu, pemusik, anggota komisi, dan tim multimedia, tim WL, singer, semuanya yang terlibat ya Tuhan dalam pemberitaan Injil, yang terlibat dalam pelayanan di sini. Semuanya ya Tuhan kami berdoa untuk mereka. Biarlah di tengah pelayanan mereka, biarlah mereka terus berkobar-kobar untuk melayani-Mu dan menyenangkan-Mu. Biarlah juga kerohanian mereka terus bertumbuh, hari makin dewasa secara rohani Tuhan. Tidak mudah digoyahkan imannya. Makasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap pelayanan yang ada di gereja ini, biarlah semuanya berjalan dengan baik ya Tuhan. Segala gangguan teknis, Tuhan tolong Engkau yang memperbaiki semuanya yang ada ya Tuhan, yang ada di gereja ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap diaken juga yang melayani, Tuhan juga berkati. Berdoa juga untuk setiap jemaat-Mu yang mengalami kedukaan, atau yang mengalami sakit, atau mengalami pergumulan yang berat ya Tuhan, depresi atau stres, menghadapi segala ujian hidup. Tuhan tolong yang menguatkan mereka, memberikan penghiburan, memberikan semangat ya Tuhan dalam mengikuti-Mu. Sebab firman-Mu berkata di 1 Korintus pasal 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan kami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Engkau setia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami Tuhan.
yang kami naikkan. Inilah syafaat kami Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi. Kami menyerahkannya ke dalam kedaulatan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami dengan ucapan syukur. Amin. Baik, mari kita akhiri persekutuan doa Kamis malam kita. Bersyukur kita sudah sampai penghujung persekutuan. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian yang berkata, terima kasih Tuhan. Sebab kasih Tuhan sangat setia. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Mari kita berdoa menutup persekutuan kita. Terpujilah Engkau ya Allah kami, Allah Tritunggal. Kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini kami boleh mengakhiri persekutuan kami. Engkau memberikan kami waktu untuk boleh menyembah-Mu, untuk boleh menyenangkan-Mu, dan mendengar ajaran-Mu yang begitu mulia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mengakhiri persekutuan kami Tuhan. Kami menyerahkan setiap hamba-hamba-Mu, setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan tolong lindungi, Tuhan tolong sertai mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami akhiri persekutuan kami di dalam nama Yesus Kristus Allah kami. Dengan penuh ucapan syukur. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.